Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik tanda-tanda terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tanda-tanda ya, atau ciri-ciri terkena asam lambung, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, khusus pada session kali ini saya sharingkan kepada teman-teman yaitu tentang tanda-tanda ya, tanda-tanda atau ciri-ciri atau gejala-gejala ya ketika kita terkena gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Karena dengan kita mengetahui gejala-gejalanya, tanda-tandanya, ciri-cirinya ya, ini akan lebih mudah kita untuk mengatasi penderitaan kita itu. Minimal tidak menambah kebingungan kita ya, karena di awal penderitaan itu secara umum ya, termasuk saya pribadi itu mengalami kebingungan ya, sebenarnya saya sakit apa ya, apalagi ketika sudah dicek dokter, organ-organ tubuh itu juga dinyatakan sehat, dinyatakan baik ya, tetapi sensasinya atau rasanya sungguh luar biasa, sungguh nano-nano, banyak sekali yang kita rasakan ya. Nah itu yang menjadikan kita itu kadang menjadi bingung ya. Nah ketika kita terus dalam kebingungan, nah, nanti munculnya adalah kecemasan ya, kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder. Nah ketika kita sudah muncul kecemasan ya, akhirnya kita menjadi serba cemas, serba takut, serba was-was ya. Nah itu akhirnya pikiran juga akan menjadi terombang-ambing ya, akhirnya pikiran menjadi kacau, akhirnya pikiran menjadi selalu menganalisa negatif tentang kondisi tubuh kita masing-masing ya, karena dari sensasi-sensasi yang sangat beragam itu. Nah ketika seperti itu nanti akan memicu kita menjadi terkena psikosomatik, yaitu apa yang dipikirkan oleh pikiran kita yaitu akan direspon oleh tubuh ya. Ketika pikiran kita berpikirnya tentang penyakit ya, maka ya tubuh kita menjadi akan merasa sakit. Nah itu ketika kita sudah terkena psikosomatik itu seperti itu. Nah maka dari itu lebih baik ya ketika kita sudah dari awal ya kita mengenali tentang tanda-tandanya ya, sehingga dengan seperti itu kita jauh menjadi lebih tenang ya. Nah karena kita menjadi lebih tenang, akhirnya tetap kita bisa berpikir yang positif ya, kemudian bisa mengendalikan emosi, bisa istilahnya menyadari kekurangan dan kelebihan kita. Nah akhirnya kita menjadi berkurang ya, berkurang dari penderitaan anxiety psikosomatisnya. Nah itu teman-teman manfaatnya. Maka dari itu banyak-banyaklah kita sharing ya, banyak-banyaknya kita istilahnya tukar kawruh ya, ngangsu ilmu istilahnya, yaitu tidak ada jeleknya ya, karena dengan semakin banyak pemahaman kita, nah itu disitulah kita nanti akan
tanpa disadari akan sembuh teman-teman ya. Karena yang namanya sumber dari pikiran itu ketika pikiran itu sudah tercerahkan ya. Nah disitulah nanti kita akan menjadi merasakan membaik ya. Karena pikiran otomatis ini akan berubah menjadi bisa berpikir yang lebih positif ya. Nah ketika pikiran kita sudah lebih banyak berpikir positif atau positive thinking ya. Nah disinilah kita mulai sembuh teman-teman. Itu ya, minimal kita tidak menjadi tambah takut dan tambah cemas, itu seperti itu. Baik ya, jadi ciri-ciri ya atau tanda-tanda atau gejala-gejala ketika kita terkena asam lambung ini banyak sekali teman-teman ya. Dan kadang antara orang satu dengan orang yang lain itu juga ada sedikit perbedaan ya. Tetapi secara umum itu sebenarnya sama juga ya. Itu nah maka dari itu ini saya sharingkan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, pernah saya rasakan. Nah itu mulai dari awal teman-teman ya, mulai dari awal. Jadi tanda-tandanya yang pertama ya, satu, jarang merasa lapar. Nah waktu itu ya saya jadi perut itu jarang merasa lapar. Karena apa? Karena rasanya perut itu sudah penuh gitu loh. Sehingga jamnya makan ya, misalkan makan siang kurang lebih sekitar jam 12 itu saya belum merasa lapar ya. Tetapi karena saya tahu bahwa itu waktu makan, nah saya akhirnya saya paksa untuk makan juga, itu seperti itu. Tapi sebenarnya naluri tubuh itu belum merasakan lapar itu. Nah, ini antara satu dengan yang lain itu kadang berbeda ya. Tetapi ini di awal-awal ya, setelah kita terkena kemudian sudah agak lama, itu justru kadang merasa sering lapar ya, itu seperti itu. Nah, itu jadi uniknya seperti itu. Walaupun kita habis makan ya, baru sebentar ini sudah merasa lapar lagi itu. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa lambung kita itu tidak stabil, yaitu karena istilahnya asam lambung tidak normal, sehingga kadang ketika asam lambung itu naik ya, contohnya walaupun belum makan perut sudah merasa penuh. Nah ketika sudah merasa penuh otomatis kita tidak merasa lapar. Tetapi sebaliknya ketika walaupun kita sudah makan ya, mungkin juga karena asam lambungnya over, akhirnya dalam pencernaan itu mungkin malah lebih cepat ya. Nah akhirnya menjadi lebih cepat lapar lagi, itu seperti itu. Jadi intinya yang jelas asam lambung tidak normal, sehingga gejala yang kita rasakan tanda-tandanya itu bisa tidak merasa lapar atau bisa malah menjadi cepat lapar, itu seperti itu. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua yaitu nafsu makan rendah ya. Ini masih ada hubungannya dengan yang nomor satu, yaitu jarang merasa lapar ya. Nah otomatis juga akan berpengaruh terhadap nafsu makan kita ya. Nafsu makan kita itu rendah, jadi ya sepertinya nggak ada keinginan saja, itu seperti itu ya. Itu yang saya rasakan waktu itu seperti itu ya. Itu bahkan ada juga ya yang ketika makan sampai mual ya. Nah itu bukan hanya rendah nafsu makannya saja, bahkan ketika dipaksa makan aja kadang sekali-kali bisa mual itu. Nah ini juga gangguan daripada asam lambung, itu tanda-tandanya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya, yang ketiga itu makan sedikit perut terasa penuh ya. Jadi kita makan itu istilahnya hanya baru ya beberapa sendok lah, itu seperti itu. Belum nyampe ada setengah porsi ya, paling hanya seperempat porsi saja itu kadang rasanya sudah penuh ya. Padahal dulu ketika sebelum terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, itu satu porsi biasa ya. Bahkan dulu ketika saya makan di warung Padang itu kan nasinya segini lah ya, agak kecil, itu biasanya pakai dua ya, itu seperti itu waktu itu saya masih ingat ya. Tetapi setelah terkena asam lambung itu kadang satu porsi itu nasi Padang saja kadang nggak habis, itu seperti itu. Jadi artinya memang makan sedikit saja itu sudah terasa penuh ya itu. Ya mungkin ini karena pengaruh asam lambung mengandung gas ya, sehingga banyak gas kan sama aja dengan banyak angin, sehingga rasanya perut itu sudah penuh, itu seperti itu teman-teman ya. Maka ketika teman-teman mengalami hal-hal seperti itu bisa dipastikan ya itu gangguan asam lambung teman-teman. Nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat yaitu tanda-tandanya makan banyak
perut menjadi begah ya. Apalagi ketika kita makan banyak lah. Sebenarnya belum banyak ya, tetapi dengan porsi normal saja lah seperti itu. Itu sudah merasa lebih penuh lagi sehingga perut menjadi begah ya, menjadi kembung, kadang sampai terasa mengganjal ya, kadang sembelit. Pokoknya nggak nyaman sekali. Nah itu maka sering terjadi banyak sensasi setelah makan ya, karena setelah makan otomatis lambung ini ada perubahan ya, ada perubahan yang tadinya mungkin asam lambung belum begitu banyak, akhirnya mungkin karena dipicu adanya makanan kemudian keluar lebih banyak. Nah akhirnya gas menjadi lebih banyak. Nah akhirnya juga seperti itu, menjadi terasa lebih penuh lagi, itu seperti itu. Nah kemudian yang kelima ya, berikutnya itu perut sering merasa kembung teman-teman. Jadi pokoknya kembung itu ibaratnya seperti harian lah, seperti itu ya. Nah ini ciri-ciri terkena asam lambung ya, itu seperti itu. Memang bawaannya seperti itu. Nah maka dari itu ya, buat teman-teman yang masih merasakan seperti itu, sering merasa kembung, ya pokoknya nggak usah cemas lah. Ini asam lambung, dan asam lambung itu tidak berbahaya ya, tidak berbahaya. Bisa disembuhkan itu dengan cara apa ya, nanti solusinya terakhir ya, itu seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang kelima. Kemudian yang keenam, dada ini sering merasa berdebar-debar ya, bahkan tidak hanya berdebar-debar ya, kadang nyeri ya, kadang ada sedikit mengganjal di ulu hati, kadang ada rasa senut-senut ya, pokoknya rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah itu muncul ya di dada, itu mulai seperti itu. Bahkan kadang ada rasa yang sakit seperti tertusuk ya, tertusuk di tengah dada ya, dari depan sampai ke belakang. Nah itu yang waktu itu saya sampai ketakutan itu di situ ya. Setelah dicek ternyata ya bayangan saya mungkin paru-paru atau jantung ya. Nah itu semuanya normal. Nah itu menjadi tambah semakin bingung ya. Tapi semuanya itu adalah tanda-tanda kita terkena GERD teman-teman. Jadi terkena asam lambung meningkat menjadi GERD, itu seperti itu. Nah baik ya, itu yang keenam ya tadi ya. Kemudian yang ketujuh, dada juga sering terasa panas seperti terbakar ya. Jadi itu mungkin karena pengaruh GERD ya, karena asam lambung naik ke kerongkongan ke atas ya. Nah itu karena sifatnya asam lambung yang panas, yang asam, yang tajam. Nah itu membuat itu menjadi banyak sensasi di dada. Salah satunya adalah dada sering merasa panas. Jadi bisa diraba saja seperti ini teman-teman ya. Kalau ketika diraba kok memang rasanya panas, nah itu bisa di diindikasikan itu terjadi GERD, itu seperti itu. Nah itu bisa bisa diatasi lah dengan cara misalkan sering minum saja ya, terutama minum air hangat, itu nanti menjadi turun kembali GERD-nya. Akhirnya yang tadi rasanya lebih panas itu menjadi berkurang ya. Karena apa? Karena asam lambung itu kan tempatnya ya memang di lambung ya. Ketika keluar dari lambung ya itu jadinya muncul beberapa rasa ya, beberapa rasa-rasa yang tidak nyaman yang sering kita sebut sebagai sensasi. Nah itu seperti itu. Nah baik ya, kemudian yang ke-8, leher ini sering terasa kaku ya, cengeng istilahnya, itu terasa kaku. Termasuk tidak hanya leher kaku ya, sampai dengan pundak, kemudian tensi juga naik, itu seperti itu ya. Tetapi yang sering terasa sekali itu di leher sini ya, itu rasanya kaku. Nah kemudian yang berikutnya yang 9 ya, nah itu tanda-tandanya kepala itu sering berat ya, pusing-pusing, itu seperti itu. Jadi seperti kayak harian lah, hariannya itu merasa seperti itu, kepalanya berat, pusing, nggak pernah kayak pelong yang fresh, itu seperti itu. Ketika kita gangguan asam lambung GERD-nya terutama ya, itu masih tinggi, itu munculnya seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu ya. Nah mungkin teman-teman bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, itu wajar ya. Karena apa? Karena sensitivitas tubuh kita itu kan juga berbeda, itu seperti itu. Nah baik, kemudian tanda selanjutnya yang ke-10 ya, itu sering mulai merasa keliengan ya.
keliengan, seperti keseimbangan tubuh mulai terganggu ya. Kadang kita seperti sempoyongan, keliengan, itu juga sering dirasakan ketika kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-11 ya, 11 yang ke-11 ini badan kadang mulai merasa lemes ya. Lemes, tidak bertenaga, teman-teman. Gitu ya. Maka buat teman-teman yang merasakan lemes, tidak bertenaga, kemudian gerak sedikit sudah ngos-ngosan, nah itu bisa dipastikan ya, itu tanda dari kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Karena yang saya alami itu seperti itu, teman-teman ya, itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang ke-12 ya, kita mulai merasakan kecemasan dan ketakutan ya. Ini artinya kita sudah terkena anxiety psikosomatis ya. Contohnya ya, untuk bepergian kita sudah tidak percaya diri ya. Ketika kita pergi beraktivitas keluar rumah yang apalagi jauh ya, itu rasanya takut. Takutnya apa ya? Takut nanti jangan-jangan pingsan, jangan-jangan kambuh ya, pokoknya banyak hal yang kita takutkan. Nah itu, nah akhirnya untuk bepergian itu biasanya ya minimal harus ada teman, itu seperti itu yang saya rasakan seperti itu. Tapi kalau ketika ada teman ya, contohnya mungkin keluarga ya, atau mungkin saudara dekat dan lain sebagainya, itu sih tetap masih percaya diri ya, rasanya lebih nyaman. Tapi kalau misalkan sendirian itu menjadi tidak punya nyali ya. Inginnya cepat-cepat pulang, kalau lagi bepergian itu inginnya cepat-cepat pulang. Itu yang saya rasakan seperti itu, teman-teman. Itu indikasi ketika kita terkena memang sudah mulai anxiety psikosomatis, itu seperti itu. Dulunya nggak begitu, walaupun kita mungkin ada sakit di dalam tubuh ya, itu kita tetap percaya diri saja, mau pergi ya pergi saja, kan seperti itu. Tapi ketika sudah terkena anxiety psikosomatis, kita menjadi secara mental itu berubah, gitu, seperti itu ya. Berubahnya yaitu berubah menjadi negatif, yang tadinya mentalnya kuat menjadi mentalnya down, itu seperti itu. Nah, itu maka dari itu ya sadari saja buat teman-teman ya. Dan itu ya tidak selamanya seperti itu. Ketika kita memang ada tekad, kemauan untuk berubah ya, untuk memperbaiki diri, itu pasti bisa, teman-teman ya. Jadi itu semua sudah saya alami dan saya praktekkan ya, dan akhirnya saya juga bisa sembuh ya. Kenapa teman-teman tidak ya? Teman-teman juga harus bisa ya. Itu makanya dengan istilahnya saya sharing, nah mudah-mudahan teman-teman juga akan menjadi cepat sembuh ya. Maka ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Syukur juga teman-teman menonton video-video yang lalu ya, sehingga menjadi melengkapi referensi kita. Karena semakin kita banyak pengetahuan ya, semakin banyak kita membuka diri ya untuk mendapatkan informasi-informasi yang hubungannya dengan asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu akan menjadi cepat mudah kita untuk terlepas dari jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Memang ya penyakit ini ya gangguan ini ya, asam lambung ketensiatif psikosomatis itu mengajak kita untuk belajar, mengajak kita untuk aktif ya, mengajak kita untuk ya menjadi pintar, bahkan seperti itu ya, karena kita harus mencari informasi-informasi yang positif yang berhubungan dengan masalah asam lambung ketensiatif psikosomatis, teman-teman. Beda dengan penyakit yang lain justru kita harus banyak berdiam diri ya, banyak istirahat, itu seperti itu. Kalau ini enggak ya, jadi seperti kebalikannya, justru kita harus aktif ya. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan menemukan jalan keluar. Oh, ternyata cuma seperti ini aja sudah membaik. Itu akan seperti itu ya, itu. Nah, baik ya, berikutnya kemudian yang ke-13 ya. Ya, tanda-tanda sebenarnya banyak sekali, teman-teman ya. Cuma ini yang seingat saya lah, itu seperti itu. Nah, badan semakin kurus dan pucat ya. Nah, waktu itu ya, saya juga bisa dikatakan kurus ya, bisa dikatakan pucat, karena setiap saya bertemu dengan teman ya, ketika saya keluar rumah, itu pasti orang komentar pertama Pak Gito sekarang pucat Pak Gito sekarang kurus, itu seperti itu. Nah, itu yang menurut saya ini menjadikan mental saya tambah
tambah down juga ya. Jadi itu bukan kalimat-kalimat yang membesarkan saya ya untuk menjadi bangkit ya, tapi sebaliknya menjadi rasanya seperti aduh menyakitkan sekali ketika dibilang pucat, dibilang kurus. Ini rasanya mental kita tambah lemah itu seperti itu. Makanya buat teman-teman yang istilahnya mengalami penderitaan ini, seharusnya orang-orang di sekitar itu tahu ya. Jadi kita harus selalu diberi motivasi ya, motivasi yang baik-baik ya. Katakan kalau kita ini sudah sehat, kita ini sudah mampu melakukan apa saja ya, kita ini sudah wajahnya cerah dan lain sebagainya. Dan ini adalah afirmasi positif yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita itu. Tetapi kadang orang lain kan nggak paham dengan penderitaan kita, sehingga ya memang seperti itu secara umum komentarnya, yaitu ya harus kita terima saja ya. Tetapi dengan kita tahu seperti ini, nah akhirnya kita yang menjadi bisa menyadari teman-teman. Dan setelah kita menyadari, akhirnya kita bisa merubah diri, nah nanti akhirnya memperbaiki diri, nah akhirnya menjadi sembuh begitu teman-teman. Nah baik ya, kemudian yang terakhir lah ya, jangan terlalu banyak ya. Nah ini badan ya, berat badan ya terutama itu juga menjadi menurun. Nah waktu itu saya itu turun berat badan 10 kg teman-teman, 10 kg. Itu yaitu sudah wajah kurus, pucat, tambah ini berat badan turun. Itu kalau menimbang ini di timbangan berat badan itu juga tambah takut juga. Nah kenapa ini turun terus seperti itu, nanti jangan-jangan habis itu seperti itu, kepikiran seperti itu. Nah itu teman-teman, ini sebagian dari tanda-tanda yang sering muncul ya, yang saya rasakan terutama seperti itu. Ketika teman-teman mengalami hal-hal seperti itu bisa dipastikan ya terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah sekarang untuk menyingkat durasi ya, ini yang lebih penting lagi adalah solusinya teman-teman. Tetapi karena ini hanya secara garis besar saja, sehingga mungkin solusi lebih detail itu ada di konten-konten yang lain ya. Nah secara garis besar untuk ketika mengalami seperti ini ya, solusinya pertama adalah menjaga 3P ya. Jadi jaga pola makannya, kemudian jaga pola hidupnya ya, jaga pola pikirnya, dan selain itu kita juga harus banyak bergerak ya, banyak bergerak. Contohnya kita melakukan olahraga lah, katakanlah olahraga jalan kaki itu seperti itu. Kemudian kita juga banyak istilahnya relaksasi. Relaksasi itu kegiatan-kegiatan yang membuat kita rileks ya, menegang yang ketegangan-ketegangan tubuh, ketegangan tangan pikiran itu supaya menjadi lebih rileks ya. Contohnya bisa dengan olah nafas ya, bisa dengan semacam kayak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, contohnya yang berhubungan dengan hobi, nah itu kita lakukan. Nah kemudian yang terakhir itu kita harus bisa lebih mendekatkan diri ya, karena apa? Karena kita kan semuanya punya keimanan ya, jadi apapun yang terjadi itu sebenarnya kan atas izin Allah. Nah maka dari itu ketika kita ingin yang terjadi itu yang baik-baik ya, contohnya dari sakit menjadi sembuh ya, kita juga harus memohon ya, harus mendekatkan diri. Contohnya dengan kita banyak meningkatkan ibadah ya, banyak berdoa, kemudian banyak berzikir ya, banyak bersedekah dan lain sebagainya ya, hal-hal yang positif ya seperti itu. Nah itu insya Allah juga akan menjadi cepat membaik. Nah ini secara umum teman-teman ya, tetapi secara khusus banyak tip-tipnya ya, termasuk yang sudah saya sharingkan kepada teman-teman di video-video yang lalu maupun yang belum saya sharingkan. Nah oleh karena itu buat teman-teman ya, khususnya subscriber setia ya, nah itu silahkanlah tonton saja, insya Allah nanti akan secara sadar maupun tidak sadar tahu-tahu nanti sembuh teman-teman. Itu seperti itu. Jadi seperti pengalaman saya, pokoknya seperti itu ya, kita optimis saja, optimis ya, jangan pesimis. Insya Allah pasti bisa sembuh, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat Saya Bisa Sembuh. Insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.